Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursari dari kelas MBS 3B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pemerintah sebagai ibu skala pasar. Nah, saya mohon maaf kalau saya menggunakan buku di depan sini karena saya kurang prepare terhadap materi ini, jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemerintah sebagai ibu segala pasar? Nah, pemerintah sebagai ibu segala pasar ini adalah kemampuan dan perilaku pemerintah dalam menabung ataupun membelanjakan uangnya dengan jumlah yang besar, atau dengan membelanjakan uangnya itu sangat besar termasuk dari sisi jumlah. Nah, dari itulah mengapa kemudian disebut sebagai pemerintah ini penjual dan pembeli raksasa, atau disebut dengan pemerintah sebagai ibu skala pasar. Nah, oleh sebab itulah disebut sebagai ibu skala pasar, yang artinya mereka mempunyai budget ataupun membelanjakan uangnya itu dengan jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian kita masuk pada pasar dan pemerintah. Nah, pasar dan pemerintah, yang pertama ada barang dan pasar. Nah, jika kita menelaah teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Nah, apabila kegagalan pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan, yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari permintaan agregat dan penawaran agregat pada perekonomian tersebut. Jadi kalau distorsi pasarnya ini terganggu, maka permintaan dan penawarannya ini kemudian tidak seimbang antara penawaran dan permintaan. Kemudian kita bahas yang kedua, ada distribusi. Nah, dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terampil, dan ada juga yang tidak. Nah, sehingga secara alamiahnya terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah diperlukan distribusi equity agar kesenjangan ini dapat diperkecil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan equity? Nah, equity ini adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya atau disebut dengan resource. Nah, pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang bisa dikatakan lebih beruntung. Nah, bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan hibah, dan lainnya. Nah, pajaknya ini kemudian dikelola oleh pemerintah, lalu diberikan kepada orang-orang atau masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat yang memerlukan. Kemudian ada transfer tunai barang dan jasa. Nah, pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu yang pertama ada dengan melakukan transfer tunai, kemudian kedua dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, artinya di sini peran pemerintah itu lebih besar. Nah, contohnya seperti sekolah. Kan sekolah ini seperti kita lihat banyak sekolah-sekolah di luar sana yang biayanya itu cukup mahal. Nah, banyak dari teman-teman kita yang mau merasakan duduk di bangku sekolah. Nah, oleh karena itu pemerintah dapat mengambil peran dari kedua cara ini, yakni mana yang lebih sesuai. Nah, yang contohnya itu seperti dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memerlukan tersebut, agar mereka bisa bersekolah, kemudian mereka bisa menimba ilmu lebih giat lagi dalam sekolah tersebut. Atau bisa juga pemerintah ini membangun sekolah negeri yang mana membebaskan biaya kepada masyarakatnya atau orang-orang tersebut secara gratis. Kemudian ada kegagalan pemerintah. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa perusahaan swasta tidak dapat menyediakan public cost. Nah, secara efisien, oleh karena itu public cost harus disediakan oleh pemerintah. Kemudian ada budget defisit. Nah, setiap perubahan terhadap pendapatan maupun pemerintah negara memberikan dampak pemerintah atau disebut dengan government budget. Nah, selayaknya anggaran pemerintah ini sesuai dengan kemampuan negara.
Budget defisit ini memang tidak disukai oleh beberapa orang atau masyarakat, tetapi boleh dilakukan asalkan tidak secara terus-menerus atau hanya dilakukan sementara saja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara dalam keadaan budget defisit ini, cara yang paling umum dilakukan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak atau meminjam dana, atau dengan kata lain itu utang dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi. Nah, utangnya ini kemudian harus dibayar di masa yang mendatang. Dalam government budget harus dimasukkan komponen pembayaran uang negara. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan materi pemerintah sebagai ibu skala pasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.